kita akan mencoba membuat contoh naskah, atau lebih tepatnya latihan membuat naskah drama yang bersumber dari cerita rakyat. Itu artinya teknik yang kita lakukan adalah teknik menyadur atau teknik sadur, karena mengambil dari cerita rakyat atau dari dongeng. Baik, sekarang kita membahas contoh membuat naskah drama ini dengan bersumber dari cerita rakyat yang berjudul cerita rakyat yang berjudul Ikan Mas. Maka langkah pertama yang kita lakukan adalah, sekali lagi ini contoh sederhana kita membuat naskah drama. Baik, sekarang kita membayangkan naskah ini kita akan bawakan di panggung misalnya, atau teks teater ini kita akan bawakan di panggung. Maka kita coba membuat teksnya. Baik, yang pertama kita membuat judul, misalnya ikan. Baik, kita membuat judulnya dalam bahasa Manggarai. Sekali lagi kita membuat judulnya dalam bahasa Manggarai, yang walaupun dalam dialognya sebentar kita menggunakan bahasa Indonesia. Baik, sekali lagi langkah yang pertama kita tulis judul. Langkah yang kedua, kita menentukan para tokoh atau para pelakon, para pelaku dari cerita Ikan Mas itu. Kita tulis para tokoh. Satu, misalnya kita tulis Katarina. Yang kedua, kita tulis mamanya Katarina. Oh ya, dalam menuliskan naskah juga, ketika kita menulis tokoh, perlu juga kita menulis singkatan atau akronim dari para tokoh ini. Misalnya Katarina ini kita tulis dengan K. Mamanya Katarina kita tulis MK. Yang ketiga, misalnya Ikan Mas. Ikan Mas. Ikan Mas, misalnya kita tulis IM. Yang keempat, tokoh yang keempat misalnya, atau pemeran yang keempat, misalnya Raja. Raja, kita tulis di sini R. Yang kelima, misalnya kita tulis tokoh yang berikut adalah Serdadu. Serdadu. Misalnya kita membayangkan Serdadunya ada 3 misalnya. Kita mau dalam pembatasan itu Serdadunya ada 3 saja. Maka kita tulis Serdadu 1 atau Serdadu pertama. Kita tulis di sini S1. Yang keenam, Serdadu kedua. Kita tulis S2. Yang ketujuh, kita tulis Serdadu tiga. Kita tulis S3. Yang kedelapan,
Yang kedelapan misalnya kita bayangkan di sana kan juga ada masyarakat. Misalnya masyarakatnya ada 3 juga. Masyarakat, anggota masyarakat, atau tulis saja masyarakat, masyarakat. Misalnya ada 3. Masyarakat yang pertama tulis M1. Yang ke-9 masyarakat 2, tulis M2. Yang ke-10 kita tulis masyarakat yang ketiga, tulis M3. Baik, kita sudah masuk ke kita sudah menyelesaikan tahap yang kedua. Tahap yang pertama kita tulis judul. Tahap yang kedua kita menentukan para tokoh. Setelah itu mungkin kita mau menulis juga sutradara. Sekali lagi sutradara. Jangan lupa bahwa teks yang kita akan buat ini adalah kita membayangkannya, teks yang kita buat, naskah yang kita buat adalah sebuah teater yang akan dibawakan di panggung. Lalu mungkin di bawahnya selanjutnya setelah tulis semua para tokoh, setelah kita menulis semua para tokoh, kita kemudian menulis di bawahnya sutradara. Saya hapus. Kemudian kita tulis di bawahnya sutradara. Sutradara. Misalnya sutradaranya tulis nama kamu sendiri. Misalnya saya tulis Markus Watu. Kita tulis sutradara. Baik, tahap yang pertama tadi kita menulis judul, yang kedua kita tulis para tokoh. Lalu yang berikut kita sudah masuk menulis adegan. Adegan. Maka kita tulis yang pertama, adegan pertama atau adegan ke-1, adegan pertama. Adegan pertama. Adegan pertama. Baik. Sebelum kita menulis dialognya, para tokoh atau para pelakon atau para pemeran akan berdialog. Sebelumnya perlu kita menulis semacam skrip dulu, semacam pengantar, buat dalam kurung, tulis. Misalnya situasinya apa atau tempatnya di mana. Maka untuk cerita ikan mas ini, adegan yang pertama misalnya kita tulis di sini. Untuk adegan pertama, Katarina sedang mengikat pagar. Katarina sedang mengikat pagar di sekeliling kolam. Sedangkan ibunya sedang menyapu halaman. Tutup kurung. Ini skrip untuk adegannya, untuk sikonnya. Nah, situasi kondisinya. Situasinya mungkin di pagi hari, lalu tempatnya di halaman rumah.
Baik, setelah kita menulis amatan skrip ini dalam kurung seperti ini, kita sekarang mulai dengan dialognya. Dialog. Katarina kan sedang mengikat pagar di sekeliling kolam. Karena memang dalam cerita ikan mas itu diceritakan bahwa si Katarina ini menyiapkan pagarnya sekelilingnya, menyiapkan kolam lalu menyiapkan pagarnya. Maka kita menulis skrip sini, Katarina sedang mengikat pagar di sekeliling kolam sedangkan ibunya sedang menyapu halaman. Maka kita sekarang membayangkan apa dialog yang terjadi misalnya. Nah, ini contoh dialog yang terjadi antara ini hanya semacam bayangan kita, fantasi kita, bayangan kita. Oh, kira-kira dialog apa yang akan terjadi di adegan ini? Adegan Katarina sementara mengikat pagar, lalu ibunya sementara menyapu halaman. Kita bisa membayangkan apa saja dialog di antara mereka. Maka kita tulis dialog yang pertama misalnya. Ini misalnya mamanya Katarina, MK. Karena mamanya Katarina kita singkat MK, maka kita tulis MK titik 2. Nah, misalnya MK misalnya Katarina, dia katakan, Katarina, kalau kamu sudah memperbaiki pagar kolam itu, tolong kamu mencuci piring, misalnya gitu. Katarina, kalau kamu sudah mengikat pagar itu, tolong kamu mencuci piring. Ini hanya contoh saja. Ini hanya contoh dialog yang terjadi antara Katarina dan ibunya. Lalu selanjutnya kita membayangkan apa jawaban dari Katarina. Misalnya kita memberi contoh, misalnya Katarina. Sekarang karena dari Katarina singkatannya adalah K, maka kita tulis di sini K. Titik 2, kita tulis Katarina. Iya ende. Baik, ada baiknya juga karena cerita yang bersumber dari naskah yang bersumber dari cerita rakyat, baiknya juga sapaan-sapaan ini kita pakai dengan dalam bahasa daerah. Misalnya ende ini kan dalam bahasa Manggarai itu kan artinya mama atau ibu. Maka dia bilang iya ende, misalnya iya ende. Misalnya iya ende. Nanti saya akan, dia jawab, nanti saya akan mencucikannya, nanti saya akan cucikan setelah saya memberi makan ikan ini. Nanti saya akan cucikan setelah saya memberi makan ikan ini. Baik, mungkin adegan pertama sekian saja. Sekali lagi adegan pertama sekian saja dulu. Nah, dengan demikian kita membayangkan, oh kalau adegan pertama sudah selesai maka layarnya ditutup, layar panggung itu ditutup, layarnya itu pelan-pelan ditarik ditutup. Maka di dalam kurung kita menulis misalnya, setelah membereskan pagar, setelah membereskan pagar, Katarina keluar lalu masuk lagi maksudnya masuk ke panggung lagi maksudnya.
Setelah membereskan pagar, Katarina keluar lalu masuk lagi, dan tampak Katarina sedang memberi makan ikan, memberi makan kepada ikan. Sekali lagi, Katarina dalam adegannya, Katarina keluar lalu masuk lagi lalu memberi makan kepada ikan. Kita tulis di sini, setelah membereskan pagar, Katarina keluar. Kita tulis saja Katarina keluar, lalu masuk lagi, dan tampak Katarina sementara memberi makan kepada ikan. Sampai di situ kita tulis penjelasan di situ. Misalnya pelan-pelan layar ditutup, pelan-pelan layar ditutup. Pada saat layar ditutup ini kita juga bisa menambahkan. Pada saat layar kita bisa menambahkan penjelasan di dalam adegan pertama ini, kita buat dalam kurung tadi. Kita bisa menambahkan dengan penjelasan di bawahnya, misalnya ketika Katarina sementara memberi makan kepada ikan ini bisa diiringi dengan musik yang sesuai misalnya. Kita bisa menambahkan penjelasan itu di dalam kurung. Demikian contoh untuk adegan pertama.